Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sufina, NIM 1904030008. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan membahas tentang pergerakan atau actuating dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertama, pengertian pergerakan atau actuating, 2, tujuan pergerakan, 3, fungsi pergerakan, 4, prinsip actuating dalam manajemen, 5, cara mengaplikasikan actuating atau penggerakan, dan 6, tantangan dalam fungsi pengarahan atau pergerakan. Pengertian dari penggerakan atau actuating. Actuating merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan organisasi tersebut. Dari pengertian di atas, penggerakan atau actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah tujuan pergerakan. Tujuan pergerakan dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan dari pergerakan ini oleh para ahli ada kalanya diperinci lebih lanjut ke dalam 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan, sehingga timbul kesadaran dan kemauan para karyawan untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahannya, serta melatih keterampilan karyawan. Yang ketiga, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas, agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah fungsi pergerakan atau actuating. Fungsi pokok pergerakan actuating di dalam manajemen adalah: pertama, mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan daya tolak seseorang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Yang kelima, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Selain fungsi pokok, pergerakan dalam manajemen memiliki indikator pelaksanaan fungsi actuating, seperti: pertama, directing. Pelaksanaan kegiatan ini salah satu caranya adalah dengan orientasi yang merupakan pengarahan, dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, commanding. Menggerakkan orang untuk mencapai tujuan dengan arahan sesuai potensinya butuh upaya pembangkitan motivasi. Pemberian motivasi ini merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan menurut Sale pada tahun 1993. Setelah pemberian motivasi dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian perintah atau commanding. Perintah di sini merupakan permintaan dari pemimpin kepada orang yang berada di bawahannya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi, perintah itu berasal dari atasan dan ditunjukkan kepada para bawahan. Yang ketiga, leading. Kegiatan leading memberikan contoh yang dilakukan pimpinan kepada bawahan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pemberian contoh berupa tindakan ini dilakukan lewat pembimbingan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan usaha yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka.
Yang keempat adalah coordinating atau koordinasi. Koordinasi ini adalah memerankan suatu organisasi atau kelompok dengan menjalin hubungan antara pimpinan dan bawahan agar dapat berinteraksi dengan baik untuk mencapai sasaran yang efektif. Menurut Munir dan Wahyu pada tahun 2006 di halaman 159. Manfaat adanya koordinasi itu terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama, rasa tanggung jawab dari masing-masing bidang akan diciptakan. Yang kedua, tunggu-menunggu dalam menangani pekerjaan dapat dihindari. Yang ketiga, menghindari terjadinya kekembaran pekerjaan. Yang keempat, menghindari kekosongan pekerjaan. Dan yang kelima, menyadari akan peran masing-masing bidang dalam suatu organisasi. Prinsip actuating dalam manajemen. Pengarahan atau actuating merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia, juga menyangkut beberapa tingkah laku dari manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda, ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan, yaitu 1. Prinsip mengarah kepada tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Cara mengaplikasikan actuating atau penggerakan. Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di muka. Adapun cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian atas berbagai masalah yang dihadapinya. Pegawai lama yang pernah menjalani masa orientasi tidak selalu paham tentang masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Suatu ketika mereka bisa lupa, lalai, atau sebab-sebab lain yang membuat mereka kurang mengerti lagi. Dengan demikian, orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai-pegawai lama agar mereka tetap memahami akan perannya. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa di antara lain seperti 1. Tugas itu sendiri, 2. Tugas lain yang ada hubungannya, ketiga, ruang lingkup tugas, keempat, tujuan dari tugas. Tantangan dalam fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan tidak berjalan normal begitu saja. Tentu, di setiap bidang apapun itu punya tantangan tersendiri, tidak terkecuali dalam menjalankan fungsi pengarahan. Berikut merupakan tantangan dalam fungsi actuating adalah: pertama, tingkah laku manusia atau human behavior. Setiap individu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Maka dari itu, pimpinan harus bisa memahami sifat dan karakter dari semua karyawannya. Tantangan pimpinan di sini adalah untuk menyatukan yang berbeda-beda itu menjadi kompak, melakukan hal yang sama secara bersama dan sesuai dengan tujuan organisasi. Maka dari itu, alangkah baiknya seorang manajer mempelajari ilmu psikolog agar dia tahu cara menangani setiap karyawannya. Yang kedua adalah hubungan manusia. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Karena setiap individu tidak sama, maka potensi konflik akan ada. Oleh karena itu, fungsi penggerakan bisa digunakan untuk menyelaraskan hubungan manusia ini. Instruksinya digunakan untuk menyatukan, mempersempit ruang konflik, menjembatani antara individu dan kelompok. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah orangnya. Kepemimpinan adalah cara memimpin, mengarahkan, mengkoordinasi, membina bawahannya agar mereka mau melakukan apa yang diperintahkannya. Prinsip kepemimpinan adalah sebagai penentu arah, pemecah masalah,
wakil dan juru bicara organisasi, mediator, komunikator yang aktif, dan pengambil keputusan. Yang keempat adalah komunikasi. Menurut Dr. Haji Malayu SP Hasibuan, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, pesan, atau informasi dari komunikator atau pengirim kepada pihak lain atau penerima, agar di antara mereka saling berinteraksi. 7 informasi yang harus dikomunikasikan secara efektif yaitu: pertama, kebijakan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, hasil dan pencapaiannya. Yang ketiga, rencana dan prospek masa depan. Yang keempat, aspek kondisi pelayanan dan peningkatan yang diinginkan. Yang kelima, cara dan sarana yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Yang keenam, persoalan keamanan industrial, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang ketujuh, pendidikan umum dan khusus. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pergerakan atau actuating. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.